Sya'ban ni girang terlupa sih dengan karena kejepit antara bulan mulia dengan bulan mulia Rajab dan Ramadan. Padahal bulan Rajab itu jamaah Islamiyah, bulan Sya'ban itu jamaah Islamiyah, wa huwa syarrun turfa'u fiha al-amalu ila rabbil alamin. Yaitu bulan di mana seluruh catatan amal hamba itu dinaikkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nisfu Sya'ban sapiran wah tang bedoeung melentang tebeliang vario si mami si amat tang si bapak jeung keunani di tengah bedoe misal bahasanya. Jadi meniki anak-anakku semua dengarkan baik-baik. Doa yang pasti diterima, ingat itu satu. Diterima itu tidak berarti dikabulkan secara zahir yang kita inginkan, belum tentu. Lagu mau diterima doa desi nenek ya. Doa itu pasti menggugurkan dosa kita. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'dahu wal ayyami wal layali wa yu'lamu fiha al ajr wal hasanat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sanak-sanak yang para asatid yang dewek ta'zimi, dewek muliakan, khususan akhinal aziz wal ahibba Ustaz Jumaili, kanidani para pemuka masyarakat, ringkasnya seluruh jamaah, anak-anakku para santri yang saya cintai dan saya sayangi. Dawak tengiring sandi-sandi ngaturan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala saat sampai di niki masih ijanin sidetian kesempatan kesehatan, dan yang paling utama yang jarang kita sadari barangkali masih tekican nikmat taat si nenek. Karena yakin dia kalau tidak ada nikmat yang bernama ketaatan itu, abot dengan lumbar ngaji, abot dengan belengkak ya lumbar gawe kebagusan. Dan sehingga Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab beliau menyebutkan bahwa mata razaqakallahu ta'ata faqad asbagha ni'amahu zahiratan wa batinah. Lamun pada tekican nikmat taat, maka sesungguhnya Allah menganugerahi kalian nikmat lahir dan batin. Mutekican nikmat materi dua kara belum tentu bisa menjadi nikmat batin. Lamun kufur nikmat burung dari nikmat batin. Maka alhamdulillah wa syukurillah, ngiring bersolawat kepada Nabi
kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah Ta'ala perintah selawat niki jamaah sekalian. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala bersolawat kepada Nabi, malaikat-malaikat bersolawat kepada Nabi, umatnya pun yang beriman dianjurkan, diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Lamun Allah Ta'ala bersolawat jamaah sekalian, itu artinya Allah mencurahkan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat bersolawat artinya mereka mendoakan kemuliaan untuk Nabi. Mun sida tiang sakjari umat, hakikat solawatnya itu adalah ungkapan hormat, ungkapan salut, ungkapan syukur karena kita sudah dijadikan sebagai umat beliau. Jadi arak baik dengan sak ngerisik-risik niki unida. Lamun mula tentu terjamin tama syurga, Nabi Muhammad angkat naik peri-peri terdoa no ni. Sekarang jadi dengan bingung ni. Maka kita jawab, solawat umatnya kepada beliau itu adalah ungkapan salut, ungkapan hormat dan syukur kita karena telah dijadikan oleh Allah sebagai umat beliau. Gitu. Nah, ayat sabaru surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu jamaah sekalian itu diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Bulan sak mangkin niki ton pentun si nenek. Artinya secara isyarat anak-anakku semua para santri, adik luwe-luwe wantat bersolawat. Setiap bulan harus banyak bersolawat. Bulan Sya'ban apalagi menurutkan karena ini adalah bulan yang istimewa juga. Lagu pengandika di sini Nabi SAW, Sya'ban itu sering dilupakan oleh umatnya. Itu satu sahabat bajang satu saat nunasang jok Rasulullah, Sayyidina Usamah bin Zaid nanya, nunasang ya Rasulullah, ndek kaji wah bolok saja megang sak meni ketipes pada bulan Sya'ban. Aku tak pernah melihatmu puasa yang begitu banyak selain pada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah menjawab, dzaka syahrun taghfulun nas fihi anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan seni mbasen, bulan sakirang terlupa si manusia. Karena apa? Karena letaknya yang kejepit antara Rajab dan Ramadan. Mun bulan Rajab niki ibu-ibu mulia, bulan Rajab itu karena salah satu bulan haram. Luwe tanpa ada puasa itu bulan Rajab kan. Terlebih-lebih karena memang bulan Rajab itu malam tanggal 1-nya itu kalau kita berdoa di situ diterima oleh Allah. Bulan haram jarang, bulan yang dihormati. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau itu, wa ma'nal hurum, makna bulan haram itu adalah annal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Mud gawe maksiat di dalam bulan haram tu, maka Allah akan memberikan dosa siksa yang lebih keras, belian dosa. Pun sebaliknya kalau kita mengerjakan kebajikan, ketaatan, berlipat-lipat pula ganjaran yang diberi. Itu kalau pada bulan haram.
Apira keluar bulan haram lo ibu-ibu dah. 4 keluar ini Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, kanca Muharram. Mulia dalam bulan haram. Lalu bulan Ramadan adalah puncak kemuliaan dari seluruh bulan-bulan yang ada itu. Nah, sehingga Sya'ban ni girang terlupa sih dengan karena kejepit antara bulan mulia dengan bulan mulia Rajab dan Ramadan. Padahal bulan Rajab itu jamaah Islam, bulan Sya'ban itu jamaah Islamian, wa huwa syarrun turfa'u fiha al-amalu ila rabbil alamin, yaitu bulan di mana seluruh catatan amal hamba itu dinaikkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tahun telaporang ruan pegawaian selama setahun niki yang lek bulan Sya'ban baris bahas kedika. Maka Rasulullah mengatakan, Rasul bersabda, aku suka berpuasa pada saat catatan amalku naik ke hadapan Allah. Nah, sehingga kemudian kita dianjurkan juga berpuasa pada bulan Sya'ban. Lagu arak cara ibu-ibu, arak cara. Kalau mau berpuasa bulan Sya'ban itu silakan berpuasa full 1 bulan, tanggal 1 sampai tutup misal. Marakno ya. Ndet bau, ndet kanggoang puasa. Kalau mulai dari pertengahan bulan yang pertama, bulan ini terbagi 2. Tanggal 1 sampai 15 itu disebut dengan paruh pertama. Tanggal 16 jang ketutup niki teparan paruh kedua. Nah, kalau kita mulai puasa dari paruh kedua, tidak wasol, tidak bercampur, tidak bersambung dengan paruh pertama, itu hukumnya tidak boleh, haram. Misalnya puasa Sya'ban mulai tanggal 16 yang ketutup tidak boleh. Tetapi kalau wasol bersambung dengan paruh pertama, paling tidak 15 boleh mulai, 15, 16 yang ketutup. Nah, ini baru boleh. Harus disambung dengan paruh pertama bulan. Baun ketampi atur kami arauah dah senuh tajah si tuan guru ni dah. Mau misal makin tanggal sekek sampai tanggal 5, 6 itu baru siwak 10 solas jeng ke-13 puasa tang 14 sendik, 15 sendik, 16 malik dia ganggu, dia sambung meninteparan gitu. Jadi ini ganggu. Kecuali jamaah Islamian dengan biasa puasa, orang-orang biasa puasa Senin Kemis ya. Silakan saja karena itu niatnya bukan puasa sunat Sya'ban, tidak apa-apa. Atau sak qada puasa ya. Yang qada puasanya silakan, boleh. Atau arak sangin, nazar. Tiba-tiba wansa tanggal 20 Sya'ban ton ingat dah. Ani kita wah besangi piran sendikman puasa lamuk tekican meni kena sangin misal puasa itu puasa nazar tidak jadi masalah. Jadi yang puasa sunat Sya'ban itu yang tidak boleh dimulai dari paruh kedua tanpa wasol dengan paruh yang pertama. Ini jamaah Islamian gitu. Nah, hadirin wal hadirat hafizakumullah, bahasan ulama yang menggunakan yang ahli bahasa, Sya'ban itu berasal dari kata syi'ib bahasa atau syi'ab. Artin syi'ib niki jejurang sak naikan nun, tanjakan, itu namanya syi'ib. Jadi konon dinamai demikian menurut para ulama ahli bahasa itu karena memang Sya'ban itu adalah seumpama jalan menanjak yang sedang kita daki menuju puncak keberkahan, yaitu Ramadan. Bahasa ulama ya. Nah, di luar arti bahasa mau menanjak atau apa saja itu, yang jelas bulan niki bulan sak mulia ganti jamaah Islamian. Jadi yang matur baru di awal bahwa pada bulan ini Allah mencatat kembali
Allah menerima catatan amal kita selama 1 tahun dan berkenan Allah untuk menulisnya kembali. Pirang tahun tertulis lek malam nisfu Sya'ban. Pirang tak sembahyang nisfu sudah. Burayan Ustaz Jumaili mentiang jawi bian. Enggak apa-apa. Jadi penjelasannya begini, lamun 1 Ramadan 1 Syawal ya tetap yang ikut ru'yah. Dalil kita kuat di situ. Lamun Sya'ban ya hisab kadun tian. Sidet pelinggis namian yang mau ikut ru'yah dawak karena perhitungannya begini dah. Tahun ijtima' pirang jelo Senin tanggal 20 Februari Sya'ban itu tian. Nah setelah memperhitungkan imkanur ru'yahnya, kira-kira bulan cukup rendah pada malam Selasa, tetapi sudah wujudul hilal, sudah terbit bulan itu, sudah terbit, cuman diperkirakan tidak kelihatan karena rendahnya. Nah sehingga kalender-kalender kita, termasuk juga kalender Nahdlatul Ulama, kalender kita nika menghitung tanggal 1 Sya'bannya malam Rebo, muntiang jak kadu hisab malam Selasa, jadi bian tang betena. Sida jak baras ke malam, jadi lupa doang tenggi. Mau segera ya lantaran teh begarang ande. Pelinggih tanggal 15 tiang tanggal 15 noh masih. Nggih, ndek senoh ya lantaran teh begarang. Dawak sak bares ke malam dawak. Yang pikir jamaah NU juga hampir keseluruhan nanti malam. Tiang dengan beberapa jamaah NU juga, NW juga barangkali ada yang tadi malam. Namo kembik nampun terperlu berdoa sawi bian niki jamaah senamian atau sak bares ke malam. Bimbi sabut yakini jadi tanggal 15 nggih. Meniki manik Nabi SAW. Khamsul layalin la turaddu fihin da'wah. Khamsul layalin la turaddu fihin da'wah. Ada 5 malam dalam setahun senudah, yang kalau kita memohon kepada Allah di dalamnya, kalau kita berdoa kepada Allah, ndek ketolak-tolak dah. Pasti terterima si nenek. Mungkin nanti ibu-ibu, anak-anakku para santri ada yang protes. Nisfu Sya'ban sapiran wah tang berdoa. Melentang tebeliang vario si mami, si amat, tang si bapak. Yang kenani dia tengah berdoa misal bahasanya. Jadi meniki anak-anakku semua dengarkan baik-baik. Doa yang pasti diterima. Ingat itu satu. Diterima itu tidak berarti dikabulkan secara zahir yang kita inginkan, belum tentu. Lagu mau diterima doa desi nenek ya. Doa itu pasti menggugurkan dosa kita, pasti menaikkan derajat kita. Pasal mau dikabulkan sepeda motor itu ndot dulu sanggih lawan mau kadu kantor kadu belantur belanggar misal, Allah yang lebih tahu. Sehingga kalau doa yang tertolak, ya sia-sia doa yang tertolak itu. Dia tidak menggugurkan dosa, kalau tidak dikabulkan tidak pula mengangkat derajat. Tapi pasti diterima itu. Walaupun dikabulkan belum tentu saat itu. Mungkin doanya terlalu serem anak-anak ini. Pokoknya Allah meletang tebeli yang sepeda motor lema ini dah. Maksa jok nenek. Doanya diterima, dikabulkan belum tentu. Kalau diterima menggugurkan dosa, meninggikan derajat kita. Paham ya? Maka jangan bosan-bosan berdoa gitu. Baras ke malam berdoa malik. Gitu. Ini ke jamaah senamian. Malam apa saja itu awwalu lailatin min Rajabah. Pertama malam awal, malam tanggal 1 bulan Rajab. Kedua walailatun nisfi min Sya'banah, malam nisfu Sya'ban.
Kemudian walailatul jum'ah, malam Jumat. Nah, itu sebabnya kok di masyarakat kita malam Jumat tarak baik kegiatan, belum datang lalu ratiban, mau kemana, mau sholawatan dan seterusnya, ngaji yasin, berzanjian, nggih, mau dibaan sholawatan, rotib terutama kalau jamaah NU, nggih, sampun tu sampai yang sejarah baru sekedar. Lalu walailatayil idaini, 2 malam hari raya Idul Fitri kanca Idul Adha. Pada 5 malam ini ibu-ibu, bapak-bapak hafizakumullah, lamun berdoa tidak ditolak oleh Allah, tetapi diterima belum tentu berarti langsung dikabulkan. Ndot julu tunas gama emas ya Allah harap 5 kilo. Nah, ini mungkin beng panjak kesenian bikas wah jarinmu iya suruh nak tertunu le neraka. Allah Maha sehingga ditunda dia sampai akhirat, lemak tu surga tu ada tican emas. Jadi apa kemas lemak sudah. Itu hikmahnya, nggih. Nah, ini kisah pertama ya. Kenapa kita perlu berdoa pada 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban? Yang kedua, jamaah senamian, di malam nisfu Sya'ban itu maraatur tangsa baru. Allah berkenan untuk menulis kembali catatan-catatan Nabi saya dait pada tahun berikutnya ini. Bukan hanya tentang nasib manusia, seluruh makhluk Allah itu dicatat apa saya dait lemaka pada tahun yang akan datang ini. Jadi catatan-catatan itu jemaah sekalian, pertama berupa catatan rahmat dan catatan azab. Ni yang mau rahmat, ni yang mau azab. Termasuk lulun kayu, termasuk kemanukan, lantung kuman-kuman sampai tergitak niki. Semua sudah dicatat nasibnya di situ oleh Allah. Catatan rahmat ini anak-anakku semua itu diserahkan kepada Sayyidul Malaikah, yaitu malaikat Jibril. Beliau yang akan menjadi komandan untuk mengeksekusi catatan ini. Tahu kena eksekusi, melaksanakannya. Gitu. Jadi ndek nganggur malaikat Jibril ternyata bapak-bapak dah. Arak nak bingung-bingung begituan. Nah ni kan wangkah narak Nabi dan Rasul bahasa mu apa gawe malaikat Jibril. Berhenti beliau mengantarkan wahyu pada Nabi dan Rasul tu nganggur nani. Tidak. Malaikat Jibril itu melaksanakan catatan tentang rahmat dan azab yang berlaku untuk seluruh makhluk Allah. Niki. Bukan hanya di bumi, kalaupun ada makhluk di planet lain dicatat juga pada malam itu. Rahmat sadait azab. Lalu kemudian yang kedua, catatan tentang rezeki seluruh makhluk. Saya ya murah solah rezeki, saya sulit rezeki, sekatan pemetak menjaga, semua tertulis di situ. Lulun kayu niki kan tekican rezeki si nenek. Hatta dabah binatang-binatang melata itu rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tercatat pada malam itu. Tulislah pula. Nah, catatan rezeki ini diserahkan kepada malaikat Mikail. Tugas untuk melaksanakan membagi-bagi rezeki itu. Terus ketelu kelampan jelo angin dicatat pada malam itu yang akan berlaku pada tahun itu. Seberembe keluwe hujan beak tau, seberembe kebelon panas beak tau, semua dicatat. Catatannya diserahkan kepada malaikat Israfil. Makhluk sambe doang saya mati dari tajal tahun senun itu diserahkan kepada malaikat Israfil. Malaikat paling takut tiada. Sukun tersebut dari Israel nuja. Dan dia tak rawas-rawas malaikat Israel anak-anakku. Dia rawas kembali panas leteng lalu. Padahal syukur saja itu.
Orang bersahabat kalau tidak berbicara tentang mati, itu berarti persahabatan yang jelek itu. Lagu kembali salamu terawas mati, rawas malaikat Israel niki teparat panas leteng. Padahal itu baik itu. Luwek tak ingat mati jari. Jadi kalau banyak kita mengingat mati itu, nanti dikumpulkan bersama para syuhada oleh Allah di akhirat itu. Ada sahabat pernah bertanya kepada Nabi begini, ya Rasulullah, apakah ada di akhirat nanti hal yakunu yaumal qiyamati ma'asyuhada'i ghairuhum, arak ngendek lek jelo kiamat lema dengan saktama kelompok para syuhada lagu ndek nuah mati syahid nia mati jamak-jamak gitu ya. Rasulullah menjawab araan bahasa na'am, ada itu. Manhum, saya kenohno ya Rasulullah, orang-orang yang mengingat mati, man zakarul maut kulla yaumin wa lailatin 20 marrah, dengan saya ingat mati sejelo semalam 20 kali. Ane itu kumpulan wah kancet dengan sak mati syahid era, walaupun mereka tidak mati syahid. Nah, mulian dengan sak ingat mati. Jadi seram malaikat Israel ini kalau kita bicarakan, padahal yat burung dai teja ndek nggih. Lagu mudah-mudahan sak datang solah-solah menun tak tunas jok nenek. Nenek simbit-simbit takut tentu nggih. Jadi sopok jelo ibu-ibu, bapak-bapak bizakumullah, malaikat Israel itu mendatangi rauh kepada kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang tu langsung tertanda ranjak Nabi Rasul nggih. Terus berbahasa Nabi Ibrahim Israel bahasa. Sepung desak rauh ni tunas gama bahasa. Cerita tang perituk tang beremberuan derauhin dengan sak soleh bahasa. Onggih menu ya Rasulullah meran bahasa. Silak tu andang semendak bare bodoh langsung cingak tiang. Nabi Ibrahim kemudian memalingkan wajah sebentar, kemudian dibalikkan lagi. Ya Allah ya Rabbi, si ingat solah. Namun tidak bisa digambarkan bagaimana indahnya Israel menampakkan diri ketika datang hendak mencabut nyawa orang-orang yang soleh. Embun sengeh dan ruan solah hingga sampai Nabi Ibrahim berkata begini, agama Israel bahasa andin-dindin periara surga cukup wah ni jadi balasan dengan sak soleh sekedar sak kita mararuan sak nani ni ya wasilah dindin periara surga bahasa berumbi kesolah hingga seruan nggih. Sehingga beliau mengatakan cukuplah dengan melihat engkau seperti ini saja. Wah semai wah jadi balasan dengan sak soleh kata beliau. Mungkin tang tunas beremberuan derauh lamun dia cabut dengan sak durhaka mas. Nggih. Meran ya Rasulullah. Merak baru tu andang de semendak nani botang mesti dicingat tang malik mas. Sepengkejepan Nabi Ibrahim kemudian memandang kepada beliau, langsung pingsan Nabi Ibrahim. Palem dah. Setelah beliau siuman, apa kata Nabi Ibrahim? Igama Israel ketinjot kau bahasa dah. Andi nenggak beruan balasan dengan sak durhaka wah semai wah dinding beri pihak neraka si nenek. Sekedar gita marak ruan desak baru no baik wah cukup jadi siksa. Mau berembe ke sibit, berembe ke bayi sambut. Israel datang ketika mencabut nyawa orang-orang yang durhaka itu. Nah, jadi ternyata nikmat dan azab itu jamaah senamian elet sekarat niki oleh terima nggih muka ling sak lemak ya. Ruan sak rauh malaikat Israel saja itu sudah demikian indah kepada orang yang soleh, demikian menyeramkan kepada orang-orang yang durhaka. Mudah-mudahan niki jadi pelajaran kita semua. Jadi nggih, malam nika malam nisfu Sya'ban itu ditulis kembali tentang ajal seluruh makhluk. Lantung-lantung berangkak saya mati tahun senum bih tertulis nggih. Harus ditulis semua itu. Nah, sepung sak nyingke tertulis jamaah Islamian
Maka kesempatan kita pada malam itu untuk mohon kepada Allah. Siapa tahu umur kita yang tadinya sudah ditulis pendek kemudian dipanjangkan lantaran kita berdoa. Belo-belo sak bermanfaat lagu ndek sak belo-belo jadi ngorayang nggih. Jadi apa sak benda ta? Siapa tahu rezeki kita yang mulanya hendak ditulis sedikit pada malam itu lantaran doa kita berjamaah di pondok pesantren ni mun tak terpelui si Allah Ta'ala luih rezeki. Siapa tahu umur kita yang mulanya ditulis at mati tahun seno misal, lalu lantaran doa kita pada malam hari itu Allah berkenan panjangkan dan kita dimatikan dalam husnul khatimah. Kena berdoa. Maka 3 saja yang kita mohon. Mohon umur yang panjang dengan manfaat. Mohon rezeki yang luas. Sak luwe mu berkat halalan thayyiban mubarakan katsira ni terombok Ustaz Jumaili. Mun halal sekedik yang kanggo dah. Ada yang sak katsira luwe-luwe dah. Lalu kita mohon kepada Allah ada sak tekican mati husnul khatimah. Maka yang dibiasakan kita, yang diwariskan oleh para ulama kita, bares sida gawe hingga sak sembahyang nisfu Sya'ban itu hakikatnya sembahyang hajat nggih. Sholli sunnatan nisfi Sya'bana rakaataini lillahi ta'ala. Jari ayat kafirun dait qul huwallah modok nggih mau inggas nun itu membaca Yasin. Sak pertama niatan dari umur belo berkat bermanfaat. Sak kedua malik baca Yasin niatan ngadet sak tekican rezeki sak luwe sak berkat sak halal. Sak ketelu Yasin malik niatan ngadet sak tekican husnul khatimah. Menun dan sida berniat bareh nggih. Ya, jadi tentang ibadah dalam malam nisfu Sya'ban itu jemaah sekalian, ini kalau di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, no berat sida silap mendekanggo tahu gawe dah. 100 rakaat salat sunatnya dengan 50 kali salam. Mun dek selesai se baris sambung malik suhani se goyo menok nggih. Tiang jan wasamurat tang ni aneh ye wasa 2 je nggih ye wasila tiang betang kuawa masih kang 150 kali salam itu. Jadi yang sak modok-modok iki 3 kali Yasin kita berdoa di situ. Lalu mungkin ada yang bertanya, lamun wa tulis takdir nu laik li azali si Allah Ta'ala, apa ada gunanya kita berdoa? Bukankah itu sudah menjadi ketetapan Allah? Ahlus sunnah wal jamaah sida tiang tidak boleh berpikir beriktikad seperti itu. Mu'tazilah jarin ta. Aro ya kembelo perlu berusaha aneh ni dengan Mu'tazilah. Atau juga semua Allah yang gerakkan kau semua Allah yang sudah tentukan momot ya. Tiang pelinggih sida tiang yang menjadi ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Imam Asy'ari, pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, wajib beriktikad bahwa takdir Allah, qada dan qadar Allah niki ada 2 macam. Arak sak mubrom, arak sak muallaq tu. Sak mubrom no sambe paku Belanda tiang. Narak baun krisik kenuah. Pokok kamu jak tahun seni wah kahajal mati bermin-min nak berusaha lalu berawat. Peta doktor, peta belian enggak nekah. Mubrom. Tapi ada kalanya takdir-takdir itu berupa umur, rezeki, jodoh dan sebagainya yang dimuallakkan oleh Allah, yang bergantung pada doa dan ikhtiar kita yang tanpa keyakinan. Hanya saja Allah rahasiakan itu. Besak mubrom, besak muallak. Monek bocorang saja bapak-bapak jangan. Misal ada bocor mubrom ni, kamu jak bermin tanek lo midang waneh dek mau jodoh mati mosot kamu jak. Misal mubrom itu misalnya dibocorkan, stres orang ini nih aku jawan ni kayak mau wah rasa jajan nenek sendiri.
Nek kewe lalu boyak berdarah nih kan berikhtiar lalu midang. Karena takdir jodohnya dibocorkan mubrom paku Belanda darak pun geser. Kamu misal terbocoran juk sopok dengan, kamu jak berembin-embin lalu beruat. Peta dokter, peta belian, tetap sakit kamu jawabannya. Aja lah enggak engkah tahun semeni. Bocor misalnya, mubrom seperti itu. Stres orang ini dan tidak akan pernah mau berikhtiar mereka untuk mencari obat. Nah sehingga Allah rahasiakan mubrom dan mu'allaq itu supaya dunia ini bergerak. Supaya dunia ini dinamis kata orang. Supaya kita terus berikhtiar mengupayakan kemajuan-kemajuan di dalam hidup kita, di dalam masyarakat kita, di dalam bangsa dan negara kita. Ia hikmah tersebut. Jadi disembunyikan itu takdir itu. Dalilnya apa kita? Ya Al-Quran, firman Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah merubah takdirnya atau menetapkannya tergantung kehendaknya. Di sisinya lauhil mahfuz atau ummul kitab, tonsak tertulis segala macam qada dan qadar itu jamaah sekalian. Maka berdoa saja, berdoa sudah. Apa sak berlet berdoa ya. Niki kebiasaan kalau nahdhiyin itu rajin wirid-wiridan apalagi nek tercerita membaca ni murah rezeki bahasa Nusa Jumaili baru mau girang ngeratip gampang usaha kita itu culuk terus culuk bagus ni ke motivasi ya di kami cerita jamaah apalagi sak bajang-bajang kanak mau baca ratib ni terpetayak derajat si nenek ndek nindeng si kanak mau baca ni lebur dosen tak bahasa cerita kanak-kanak bajang ni ndek nindeng. Coba baca ni nani kamu gaya ni mau jodoh ni langsung wirid. Baca ni kamu nani gaya ni berdua mobil langsung wirid nu. Begitu sak bajang-bajang lah unden nak bisa leser-leser sak leser-leser jangan gih. Ya paling colok nanti sak murak sekarat, ada sak murak lemak. Piaran ada sak terpetayak derajat lembur dosen begitu colok lamun sak lingsir-lingsir mun sak bajang-bajang dek putih nelengok paran kayak umur nek bau arak jamin sampai 20 tahun jaga kumbuk bayi geri encang dek nanti diri jadi nyiur iya motek nyiur geri no kanak dek nek peri jadi nyiur dulu ya itu banyak anak-anak sekolah yang meninggal di usia dini kenapa belantur, jaga apa, kayak jaga masalah gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan tetap pada selamat. Kalau santri insyaallah ya. Jadi ini ke jamaah sekalian tentang Sya'ban yang mulia itu. Maka jangan ada yang absen gitu. Jangan ada yang absen nanti malam. Ingat ya, apa doanya tadi anak-anak semua? Umur panjang bermanfaat, rezeki banyak halal barokah dan husnul lamun sidet tiang sak jeneng linsir-linsir ni sak paling perlu husnul khatimah itu. Karena ini sangat belum tentu anak-anakku semua yang namanya husnul khatimah itu. Sangat belum tentu ya. Ini lawan bejigar wan sopok dengan nani sampunang terperasa ya. Bengak-bengak indah kamu jak bermeh je gerua nek mati lemak unit misal. Ya itu urusan Allah itu. Siapa tahu nanti dia bertobat mau pacuan si itu jadi kan. Atau bisa saja nani nu pacuruan lupa ni arak kemelek dah. Kuat untuk masjid lupa nu melek sugih kan penuh. Tatkala Allah tidak mengabulkan keinginannya roh percuma kayak berdoa-doa kalah kepecu dengan zat dewa sembayang baik kesugih nunin. Lalu dia mati kemudian dia su'ul khatimah na'udzubillah. Anak-anak santri pernah dikisahkan oleh ustadznya. Ini kisah Israiliyat nih zaman Bani Israel dulu seorang wali namanya Barsiso itu pernah. Kalau tidak pernah saya ceritakan. Kalau pernah saya ingatkan kembali ya. Ini
wah jeri wali alim gati dah. Murid doang wah tahun lampak le ai si angoh dah. Si alim keramat. Munah murid doang tahu lampak le ai berbirwan gurun malik dah. Sak gupuh setan dah. Jadi Syekh Barsiso ini orang yang sangat rajin beristighfar, sangat rajin mohon ampun kepada Allah. Tekus setan ni kita dah. Lalu di dalam kerajaan setan itu jemaah sekalian, ada satu kementerian yang memang khusus untuk mengurus orang-orang alim, ya. Anggap saja seperti kita lah manusia. Ada departemen yang di situ khusus tugasnya menggoda orang-orang alim. Namanya Departemen Abyad. Kementerian Abyad. Khusus tuh ya. Setan-setan yang di dalam Departemen Abyad itu pinter-pinter. Aran saya goda dengan pinter, dengan alim. Mun sak goda-goda tiang ni je kelas setan sandek sekolah tiangnya. Bau asing goda ke bareh dah. Ni je dengan alim yang goda ni. Berarti yang menggoda pun harus yang cerdas-cerdas, sak luwe akal, sak celut pokoknya. Ya, dosen ini mau digoda ini. Kalau yang digoda doktor, maka yang menggoda harus profesor, kan menu profesor setan. Jadi kalau yang digoda ini tamatan aliyah itu maka setannya harus yang sarjana gitu, sarjana setan. Ini napa sarjana setan kena sarjana setan. Setannya sarjana. Iya. Datang Abyad ini ke tempatnya Barsiso. Entah dalam bentuk bisikan di hati maupun dia nyamar jadi orang gitu kan. Napi ini begoda. Tuan Syekh kerajin ni naran tuna sampun jo kalau tak ada sih dia. Mu dosa ni sampai bae malaikat tampun. Wandara dosa ni sih dia jawah. Lah seperti itu provokasinya setiap hari sehingga terpancing untuk bertanya ini waliullah ini muasa menomok berbe basen kan, cobalah aku kerjakan dosa mana-mana sekali lah. Adin searah alasan itu na sampun jok nenek gitu. Diprovokasi setiap hari seperti itu. Mu dosa sak berbe gawe. Coba nyemati sekali. Wah, dia kebani menyemati aja. Pelik lalu dosa. Dia kebani. Lemak malih kan datang. Aneh mundek maninya mati aja Tuan Syekh. Berzina ke sekali, aneh sekali doang. Laun istighfar itu. Dia kebani, dosa belik dia, dia kebani. Hampir putus asa Abyad ini, tapi tetap bolak-balik namanya setan itu begitu gigih berusaha. Menibentan silak ni jande badai kayak beliau dosen Tuan Syekh. Coba nginem kayak mana-mana seloki doang. Oh, kan ringan sih bares mau istighfar lu ya arak 1000 mau tampun si nenek. Arak seloki doang. Terpancing ini ulama beto kayak mau uni terus ana lumbar delek peken celujuk aneh wandara tundara beto darah Ustaz wandara. Cari di pasar itu outletnya banyak, gerainya banyak kok minuman keras itu. Minta saja satu loki saja. Dindik lebih-lebih kuning. Jalan dia ini terpancing oleh godaan setan yang tiap hari memprovokasi beliau ini. Sampai itu lek sopok warung sak dagang semenokan mai dulu. Seloki doang ini. Seloki nun cangkir kocet no anak kendek tahunaran seloki. Muni cangkiraran nih kan. Maka diminum itu minuman keras muaran dengan dek kasoh ya. Baru seloki doang mau pinang dah. Mun dengan kasoh ya strigen dan masalah jangan. Nggih.
dengan kasoh nun yes sederim wayan dah ngampuk dah ni seloki mun di wah kasoh mu langsung pinang wah lain penggitaan ipen warung jak malik nu dengan nina solah dia sire solah singgita karena dia sedang mabuk maka timbullah birahinya. Setelah muncul birahinya di ketahuan sa ipen warung dengan wah bede semama terperkosa tepugar dia dengan nina ni melitik kulit bebarak jok semaman dia arak dengan ganggu, arak dengan perkosa kebaru ini marahlah suaminya, diambil itu kapak, diambil itu parang, datang ke pasar besiak. Barsisuk ni kuat, berjaguran belanjakan, menang, bausin mati dengan sudah dua dia dapat dosa besar, berzina dan membunuh. Onek pertama saat tergoda si iblis coba kayaknya mati sila tuan syekh dia kebani belelok dosen. Berzina coba dia kebani belelok dosen dia. Tatkala dia sudah mabuk maka langsung tiga-tiganya dikerjakan. Dia minum minuman keras, dia membunuh dan berzina sekali. No bahaya saran minuman keras. Minuman keras anak-anak yang bikin mabuk itu yang namanya minuman keras. Lalu setelah itu kriminal lah dia. Ini harus dituntut ini karena dia telah bertindak pidana, telah porang jok datu dia. Diseret ke depan raja, diadili, kemudian disiksa ini. Syekh ini disiksa dia. Yang ke wah tersiksa dan terkerat-kerat awak yang kuangkan tahu muni dia. Kah tahu kembe-kembe dah. Tuh dan datang setan setia. Jangan. Tolong menani. Lah membeli aku ke jari nenek kono hunin dia. Bukan kan tahu berjawab dia. Elak waktu peleng dia kata. Aneh sekedar pengakuan. Kau kedipkan saja matamu itu jadi pengakuan. Si sakit yang dia percaya bahwa setan bisa menolongnya. Kemudian dia kedipkan mata tanda menerima tawaran setan, maka matilah dia dalam keadaan su'ul nu dengan alim setengah turang ni mau kaling sama wanita itu kan. Kaling sama wanita itu ni dengan alim. Maka janganlah menyombong-nyombongkan diri dengan amal yang sudah kita perbuat. Pokoknya aku paling saleh ketin. Ingat setan punya pekerjaan itu. Setiap kita harus senantiasa merasa hina, merasa kotor di hadapan Allah, sehingga tetap kita minta ampun, tetap kita berdoa, tetap kita minta ridho. Ya hikmah nukanak ya. Dendek bikas-bikas si amal, belum tentu amal kita diterima. Mau sendak si sombong balik kicau kita terima. Nah karena itulah kita harus sering-sering memohon supaya diberikan husnul khotimah. Kapan waktunya kita berdoa? Salah satunya nanti malam pelingin. Yang jauh tanggung dia. Sida bareh kita berdoa. Nah jamaah senamian hafizakumullah, catatan-catatan tentang rahmat azab, catatan-catatan tentang tentang kelampan jelo angin cuaca saat tang baru dan ajal itulah yang kemudian nanti akan dibawa turun oleh para malaikat ini untuk mulai dilaksanakan pada malam qadar atau Lailatul Qadar, lemak bulan puasa nuja. Jadi rapat puasa ni jadi sangun terus kedik ya. Jadi pada malam qadar itu anak-anakku semua Allah menurunkan malaikat yang tidak terhingga, tidak terhitung jumlahnya oleh pengetahuan kita, hanya Allah yang maha tahu. Malaikat-malaikat yang banyak ini entun tae kenjok gedeng dengan beriman ya. Rumah orang-orang beriman seandainya beberes, yang tidak ada patung di dalam rumahnya gitu. Jadi keluar naik turun ke langit sampai 70 kali mereka pada malam itu ya. Lalu pada malam itu
Nuk rame rejak lagu ndek tekican nongok si nenek gi. Alangkah ramainya malaikat-malaikat pada malam itu. 70.000 malaikat Allah turunkan untuk membawa panji-panji pengampunan. Panji pengampunan itu kalau bahasa kitabnya kan liwaul maghfirah. Itu Allah pancangkan di atas Masjidin Nabawi satu di Madinah nggih. Lagu wallahu alam berbe hakikat namun kena liwat je bendera kena nggih panji maksudnya itu. Bagaimana hakikat panji itu wallahu alam. Sangan marak bendera merah putih no jaga berbe ke boleh. Tapi liwat pengertiannya adalah bendera. Itu dipancangkan oleh 70.000 malaikat di atas Masjidin Nabawi yang ada di Madinah. Nur rame rejak. Ada liwaul hamdi, panji-panji pujian. Itu Allah bentangkan di antara langit dan bumi, dikawal pula oleh 70.000 malaikat. Ada liwaul rahmah, panji-panji rahmat, dikawal 70.000 malaikat, dipancangkan di atas Baitullah Ka'bah di Kelek Mekah. Dan 70.000 lagi itu mengawal panji-panji kemuliaan atau liwaul karamah, terpasang tu di atas Masjid Al-Aqsa searah le Palestina. Nur rame rejak kan tak tekican serius si nenek, tapi Allah tidak mengizinkan kita untuk menyaksikan miliaran entah triliunan malaikat yang turun ke bumi malam itu untuk mendoakan orang-orang yang beriman. Tercerita tentang si Al-Maghfurlah guru kita le Cempaka Mame tang paman tiangnya sekaligus guru besar tiang Basen. Arak dengan sak terdatengin langsung si malaikat Jibril malam no Basen. Lalu mereka disalami dengan satu salamin dan kita, tetapi dia merasakan selong-long angkat menirap, selong-long ngasih getirap, mele nangis lalu dia ketahuan sebab tak tahu sebabnya apa tuh. Tiba-tiba kok merasa sedih, merasa haru begitu, nganjeng tak bulung kenekok nih. Itu ciri-cirinya. Kadang-kadang kalau ada air di sekitarnya itu kemudian airnya tidak mengalir, kental dia. Andi narak lulun kayu le deket nu, kadang-kadang pohon itu bersujud karena kerauhan malaikat Jibril. Agak dengan sak menida. Mu andai pun kita tidak disalami oleh malaikat seperti itu anak-anakku, tetap saja kita beribadah karena nilai ibadah kita malam itu khairum min alfi syahr. Lebih mulia dia dari 1000 bulan. Pira kenan 1000 bulan, baluk puluh 2 tahun lebih. Saya angkar lalu umat-umat salai atau kican beribadah semalam nilainya melebihi 82 tahun. Ya, karena Rasul di dalam satu riwayat bercerita, ada dulu zaman Bani Israel seorang nabi namanya Syam'un Al-Ghazi. Ini kerjanya perang saja. Kalau malam beliau sholat malam, kenjelu, berpuasa, kemudian perang fisabilillah dia. Sumur-umur ya udah gawe dah. Makanya karena jago Syam'un itu kalau sahabat teman-teman kita yang Nasrani itu membaca sejarah ini dengan sebutan Samson. Samson itu tokoh yang sangat digambarkan sangat kuat dulu, Samson. Di Indonesia ada filmnya Samson and Delilah lawan Belanda. Ada. Jadi itu Syam'un, ini kisah Israiliyat di zaman Bani Israel, ini kisah nyata dulu ya. Lalu sahabat bertanya, umat dekaji niki ya Rasulullah kan umur no kontek-kontek dah. Ini kena yang mau pahala sak menu keluwe marak Syam'un senu yang begitu lama beribadah. Maka ayat ini kemudian yang menjawabnya jamaah sekalian. Jadi ada satu malam di dalam 1 tahun itu yang khusus dikaruniakan untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu malam Qadar atau Lailatul Qadar.
yang nilainya kalau kita beribadah pada malam hari, pada malam itu nilainya khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jarintun malaikat saluwi wan ruh dan malaikat Jibril pun turun. Mudah-mudahan sak kesalamin si malaikat Jibril nggih. Mudendek play lagu kecengong kuning rarat dah. Nah, tentang kedatangan malam itu bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak menceritakan kita secara detail. Piran wayan malam seno datang kan nggih. Mun teh cerita ya badek mipihang tuah. Nani tanggal semeni misal. Ya doang tot sak pacu lalu tarawih terus lema. Ya doang tot sak pacu lalu berterus jeung kemenah ya. Terutama bajang-bajang niki ya. Tetun malam pertama jae Masya Allah dimanapun yang lihat seperti itu ya. Tetapi tidak semua masjid itu yang konsisten istiqomah mempertahankan safnya. Nggih, demen 10 malam terakhir niki wah karing telu saf. Karing telu, asli cuman 3. Sapri, Sapi'i sama Sapinah jadi belakang sendiri. Jadi telu saf penuh. Jarang kita ya. Tapi Nabi mengingatkan begini, malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir. Tuh ton datang ya. Tuh ton datang ya. Lagu adat dengan ngantih nu kan dekat samones ya. Tiap mau nggih paice senon kan. Artinya yang nuhu ibadah dari tanggal 1 dan seterusnya. Mau mipihang ya saya enam tekan. Mipihang arada. Gitu. Jadi yang puasanya benar-benar, kemudian qiyamul Ramadannya juga benar-benar, jadi siamnya benar, qiyamnya juga benar. Niki insyaallah itu salamin si malaikat satur baru. Tapi tentang fadilahnya siapapun yang malam itu beribadah, maka ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan itu. Muadid sak kendel-kendel ngantih kan. Rasulullah tidak menyebutkan tanggal pira. Tapi mari kita coba kaji Nabi Basen Imam Ghazali. Yakin tiang mun beliau ya tetap sono bedait bilang tahun nggih. Aranjak bin alim soleh. Al-Hujjatul Islam. Jadi Hujjatul Islam itu ini pangkat para penghafal hadis yang kira-kira hadis yang dihafal itu tidak kurang dari 1 juta sanad beserta matannya. Pira hadis kanak 1 juta sanad dan matannya. Kalian sudah hafal arba'in? Insyaallah arba'in. Quran sudah hafal ya? Jadi Al-Hujjatul Islam itu 1 juta sanad dan matan. Nah, sekarang di seleksi tilawatil Quran itu ada cabang hadis Ustaz Jumaili, sehingga sudah dirubah namanya menjadi STQH. Satu cabang adalah cabang hadis. Kebetulan dewek di cabang itu ada 2 golongan. Nanti yang mau ikut ya, yang menghafal 100 hadis beserta sanadnya. Sanadnya itu yang an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Terus sanadnya itu bersambung kepada Rasulullah. Kadang-kadang mobiluan sanad det matan. Itu 100 hadis dengan matannya. Sanad dan matan. Ada yang 500 hadis matannya saja, tidak dengan sanad, kecuali mungkin yang sanad awal ya, dari yang meriwayatkan hadis itu. Nah, ini Imam Ghazali 1 juta sudah. Apa kata beliau? Tapi beliau tidak sih memastikan jamaah sekalian ya.
Ndek sono pastian. Kebiasaan basen. Jadi beliau mengatakan kebiasaan Lailatul Qadar atau malam qadar itu datang bergantung dari tanggal piren. Malam apa ton tanggal sekian Ramadan basen. Nah, silakan ditulis anak-anakku biar diingat ini, atau sudah mungkin dikaji ini ya. Kata beliau, rahimahullahu taala, lamun seke Ramadan senun jatuh pada malam Ahad atau malam Rebo, maka kebiasaan malam qadarnya tanggal 29 Ramadan basen. Kalau malam Ahad atau malam Rebo. Kalau satu Ramadannya jatuh pada malam Senin, maka kebiasaan Lailatul Qadar itu datang tanggal selikur, tanggal 21. Jika tanggal satunya jatuh pada malam Selasa atau malam Jumat, maka biasanya malam Qadar itu tanggal 27. Mun malam Kamis ton tanggal sekeja, biasa tanggal selai. Mun malam Sabtu ton tanggal sekeja, biasa tanggal 23. Kebiasaan dikanggu kena pasti. Rasulullah juga tidak bercerita tidak menceritakan kita tentang kepastian malam itu. Kebiasaannya. Ingat tuh anak-anakku semua ya? Ingat. Nah, lagu dia sak malam nudong tuh ngantih kena kau lemak ya. Tetap kita tunggu di setiap malam itu kita tunggu dia. Tapi adet sak kendal ngantih ara ya penanduk marakan tit sak berjanji kan batur jaga nito bandara ya lemantih kau jelo semenit lagu lupa ketuan berberuan perawakan berberuan tangkung ke dunia lema mu ini sak selewanan dia berdait padahal dengan wah datang lantaran sandek tanda kan menikah jadi supaya kelebet kita ngantih itu biasanya kita agak susah kalau tidak ada kepastian itu Ustaz Jumaili. Jadi paling tidak ada informasi dari ulama tanggal semenit mau kira-kira piran atau naik tanggal sekek Ramadan tahun Senin dah saya bara ada saya cerita ada tang bercerita sekedinggi tapi ini mungkin khususon untuk anak-anakku yang sekolah bares sida sak lingsir-lingsir di tang remehan jompurayan nih tang kira-kira mentendek paham ya sida pura-pura paham bae datang seneng nggih paham dah nggih bahasa dah seneng dah nggih anak-anakku semua perhatikan. Jadi kalau kita hitung berdasarkan ilmu hitung yang namanya ilmu hisab itu, ilmu hisab, ilmu astronomi perbintangan, pergerakan benda-benda langit itu. Wayan ijtima lema, ya, ijtima satu Ramadan. Jadi pertama datang cerita menjadi apa ran ijtima kan. Waktul ijtima membahas kopangan conjunction gitu. Conjunction. Sida ketuan dengan kopang iya wah. Conjunction, konjungsi. Itu yaitu ketika matahari, bulan, matahari, bumi dan bulan itu berada pada satu garis sejajar anak-anakku semua. Ini namanya ijtima. Tapi tidak sejajar 100%. Lamun sejajar 100% gerhana jarin, ya, gerhana. Maka di dalam ilmu falak itu ada kita kenal dengan istilah nurul hilal. Nurul hilal itu permukaan bulan yang terkecil yang terkena oleh sinar matahari oleh sebab terhambat oleh bumi. Sekecil nyantut bakat iaran nurul hilal. Membaca kopang fraction illumination of the moon katanya itu nurul hilal ya. Nah
Ijtima' itu ditandai dengan ketika bulan terkena sinar matahari yang paling sedikit persentasenya. Mau tahun Senin persentase terkecilnya berapa? 62 per 100.000 bagian. Menurut perhitungan Ustaz. Itu terjadi pada hari Pejarin Selasa. Ijtima' itu terjadi pada hari Selasa jam 6 sore. Jam 6 sore. Selasa tanggal 21 Maret. Coba semenang kalender Selasa itu tanggal berapa? 21 ya. Nah, perhitungan ini anak-anakku semua terjadinya di posisi 0 derajat bujur bumi yang ada, yang disepakati oleh dunia internasional tuh kota Greenwich di Inggris itu ya. Itu posisi 0 derajat. Kenapa harus di sana Ustaz? Iyan tan sepakat dengan saya cekat nih. Baun senoh langan Pau danda endah lagu kan tidak sepakat ini dunia internasional gimana kalau 0 derajat bujur timur itu kita sepakati lewat Pau danda jenis pria sepakat seluruh ilmuwan seluruh dunia bisa gitu. Lagu permain tetek lalu telepon senok ilmuwan seni yang sepakat ya. Maka kita pakai kesepakatan mereka, yaitu garis yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan melewati kota yang namanya Greenwich. Itu sebabnya waktunya disebut dengan GMT atau Greenwich Mean Time, katanya itu waktu Greenwich. Jam 6 waktu 0 derajat atau jam 6 waktu Greenwich. Muside tiang sate tiang. Ini posisinya kalau dipakai derajat bumi, Pau dendek seni, Lombok Tengah seni, dandak nu dendek kena pada senora keprekengan ya. Iya. Posisinya kita itu 116 derajat lebih ya. Entan trekeng nih anak selapu. Setiap derajat itu panjangnya 111 km atau 4 menit. Mau kalian benani 116 kali 4 menit kita dapatkan hasil 7 jam 45 menit. Kalau menghitung waktu persisnya belum harus hitung tulul syams, tulul qamar, ecliptic longitude of the sun kata orang Kopang, ada apparent longitude of the moon, tulul qamarnya itu. Lagu ndek tangek matur bare serenda paham tu lagu ni dah. Paham alhamdulillah. Paham ya? Okey. Cemoh tak mun kena faham kan. Cemoh tak baik. Sama ibu-ibu kalau misal kita ngajar di kelas ngerti nek anak kita ngerti Pak Guru mereka tentang totok kalau lah kemuni deh paham. Coba kasih kita senang paham gitu ya, paham. Paham kan? Artinya kalau jam 6 sore waktu 0 derajat anak-anakku tambah sekitar 7 jam 45 menit waktu kita yang pira jarin. Pitu baru siwa 10 solas 12 seke ditambah 45 menit berarti sekitar jam 2 kurang 45 dini hari. Tuh tahu tanggal bulan Ramadan pada malamnya yaitu malam Rebo. Malam Rebo dini hari sekitar jam 3 kurang 15 menit. Aturannya kalau kalender Hijriah kalau terjadi ijtima' pada waktu setelah maghrib maka tanggal 1 dihitung besok malamnya, maka tanggal 1 dihitung malam Kemis. Mau jelo Kemis wah puasen menung. Kira-kira nani berembe ya barang atau ya bekelinan kan ce semeton jarin tesak organisasi yang lain ya. Mari kita lihat ijtima'nya tengah malam sekitar jam 3. Kalau jam maghribnya sekitar jam setengah 7, maka bulan akan berjalan cukup lama hari itu. Per jam kira-kira setengah derajat. Mau hitung, wah sudah tinggi hilal pada malam Kamis. Maka NU pasti insya Allah. Kok pasti insya Allah? Kemungkinan ru'yahnya kemungkinan ru'yahnya insya Allah bulan terlihatan pada malam itu. Dan
teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menggunakan hisab juga pasti kan itu sudah wujudul hilal, sehingga barang teh puasa jelo Kamis arak kalian berbeda itu persoalannya apa? Itu kalau ijtima'nya sudah sore. Sementara kita yang ru'yah kok bulan tidak kelihatan. Syarat masuknya satu Ramadan itu adalah ru'yatul hilal. Itu dalil dari Nabi. Maka kita yang Nahdliyin ikut itu. Tetapi saudara-saudara kita yang lain menafsirkan berbeda. Tidak. Syarat dia masuk satu Ramadan itu kalau sudah wujudul hilal. Bisa jadi wujudul hilalnya itu jam 5 sore. Wahtaman menurut perhitungan. Tapi tidak mungkin kelihatan. Tidak mungkin kelihatan. Maka berbedalah waktu kita puasa. Yang mengatakan sudah masuk berdasarkan hisab, puasa 5 hari. Kita yang mensyaratkan ru'yah, melihat bulan, ndot dulu, elat kayak mulai. Menurut ya. Sama-sama punya dasar. Gerahnya ya surut saling kilang. Sak kurang ajar non ibu-ibu. Nggih. Kalau ada perbedaan puasa, samurian pun bait. Lemak mun berbeda lebaran, sajuluan pun turun. Kurang ajar itu. Mau enaknya saja itu. Itu talfik pendapat. Nggih. Tiang? Ndek tiang. Langsung tuduh tang. Berarti dulu Anda sudah puas. Ndek, tiang menggunakan hisab itu pada nisfu Sya'ban. Mun puasa jangan ada dalil. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Iya kan? Fa in gumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Tambani baik, nu jelas nu syarat masuknya Ramadan ru'yah. Nggih. Ndek kembe-kembe mun nisfu nu yang dimatang sakadu hisab. Dinarak dengan naik balat ya. Tidak ada dalilnya kita yang membala itu. Tapi Ramadan, Syawal tegas di situ. Ada yang pada puasa, pada lebaran lantaran ru'yatul hilal. Timak tasak berbeda sila ditangwah wadan sila bahasa barat ya. Ru'yah ya ru'yah. Tiang dia pakai hisab. Di jamaah Islamian jelas nih ke? Paham dah? Alhamdulillah. Ustaz Juma ini mulai pinter-pinter jamaah di sini. Paham? Tadi itu lumayan berat loh materinya, masalah astronomi, ilmu falak, waktul ijtima, busur derajat dan sebagainya. Ya. Monggi sila. Mudah-mudahan regican barokah pengiringat jelo niki yang ucapkan selamat menyongsong nisfu Sya'ban nanti malam. Nggih. Mudah-mudahan napi sak tetunas jok Allah taala takabul bisya Allah taala nggih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bermanfaat. Ya. Kayak gawe berjamaah ada dalil untuk Jadi kalau kita bertanya kepada ulama itu, nunasa ngetang berjamaah atau mesa-mesa? Nah, gitu kan. Jadi beliau-beliau yang lebih memahami itu ya mesa-mesa ini sholat sendiri-sendiri ya. Tapi ada pula yang melaksanakannya berjamaah karena tidak ada masalah. Misalnya dia baca ayat dan sebagainya kan itu. Ya. Dari santan tiang gawe aja mesa-mesa. Ya. Niki sembahyang hajat niki. Cuman karena kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban ya jadilah dia sholat nisfu Sya'ban. Begitu anak-anakku semua mau berdoa niki. Mau sila tengiring berdoa, mudah-mudahan kekican ridha, mudah-mudahan Allah meridhai wajah kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره
العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا فيه نورا وهدى ورحمة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا كريم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة